Ketika kita mau melakukan amal, Allah sudah kasih sinyal sama kita. Nanti kamu ini akan diuji dengan amalan kamu. Jadi kamu harus kawal, kamu punya hati itu betul-betul ikhlas karena Allah. Apalagi sekarang. Sekarang ini zamannya sudah luar biasa. Kita ngutangin orang, saat kita tagih, orang yang hutang itu lebih galak daripada kita. Ya. Padahal kita kan niatnya karena Allah. Kita nolong karena Allah, meminjamkan uang karena Allah. Mungkin ketika ngelihat dia dalam keadaan terpuruk, setelah dia punya dan dia mampu untuk membayar hutangnya, dia tidak mau bayar. Dia tidak takut dengan Allah. Padahal mayit itu tidak disolatkan oleh Nabi gara-gara hutangnya belum dibayar. Orang itu akan berurusan di dalam kuburnya gara-gara hutangnya belum dibayar. Tapi orang di zaman sekarang tidak paham sampai seperti itu. Maka dalam setiap amal apapun kita harus siap-siap. Siap-siap apa? Siap-siap datang ujian dari Allah. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah aku akan biarkan orang-orang mengatakan beriman padahal aku belum datangkan ujian kepada mereka? Walaqad fatanna alladziina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa laya'lamanna al-kadzibin. Padahal aku telah datangkan ujian kepada orang-orang sebelum kamu. Dengan ujian itu aku tahu siapa yang ikhlas dan siapa yang tidak ikhlas, siapa yang jujur dan siapa yang dusta. Jadi setiap amal yang kita lakukan, kita harus punya persiapan bahwa ujian itu nanti akan datang kepada kita, termasuk sedekah yang kita lakukan. Namanya kita beramal karena Allah Subhanahu wa taala, kita kan ingin supaya damai-damai, baik-baik, mulus-mulus saja urusannya. Namanya kita sudah beramal, mungkin kepada saudara kita, saudara kandung kita sendiri. Ada di antara saudara kandung kita yang tidak punya, misalnya kita ikhlas karena Allah, walaupun kita perlu uang itu, tapi karena kita lihat saudara kita yang sedang membutuhkan, kita berikan uang yang kita miliki kepada saudara kita. Tapi setan tidak mau. Kalau kita ikhlas amalkan amalan itu, kita akan dapat pahala yang besar. Setan gak mau. Maka bagaimana cara setan untuk menggagalkan niat ikhlas kita? Setan goda si adik tersebut. Setan masuk di adik itu. Dia mengeluarkan kata-kata yang menyakiti perasaan kita. Dia mengeluarkan ucapan yang mengganggu keikhlasan kita. Saat itu kita harus sadar, shadaqallahul adzim, benar janji Allah. Janji Allah benar. Ketika kamu beramal, kamu harus hati-hati karena Allah akan uji amalan kamu. Maka saat itu datang, kita harus kawal amal kita. Kalau enggak, habis. Ketika si adik ini berbicara kepada kita sesuatu yang menyakitkan, yang menyinggung perasaan, usahakan jangan terpancing. Karena itu ujian dari Allah atas keikhlasan kita. Tapi kalau kita maki-maki dia, kurang ajar kamu, nggak tahu diri, sudah dikasih duit, bukannya terima kasih, bukannya bersyukur, malah melakukan ini dan itu, wah udah habis. Akhirnya nggak dapat apa-apa, duitnya tetap hilang, pahalanya nggak dapat. Makanya Allah sudah kasih rambu sama kita. Kalau kamu beramal, hati-hati, sebentar lagi akan datang ujian kepada kamu. Karena amal ini kan pahalanya besar, Pak. Makanya seperti yang hadis tadi diceritakan, sedekah yang diberikan tangan kanan, tangan kiri nggak tahu, mengalahkan kekuatan dunia dan alam semesta. Ini kan luar biasa. Tapi bagaimana amalan ikhlas yang bagaimana? Yang betul-betul ikhlas karena Allah. Jadi ujian-ujian macam itu ya memang biasa datang, karena itu sudah Allah firmankan dalam Al-Quran. Supaya kita siap-siap, kita waspada. Ketika kita beramal akan datang ujian atas amalan kita. Nah,
orang yang beriman, orang yang belajar, dia harus tahu bahwa ini merupakan ujian. Maka kita jangan terpancing dengan ujian yang ada, tapi kita kontrol keikhlasan ini di awal, di tengah, sampai di akhir. Artinya sampai kita mati, usahakan amal itu ikhlas karena Allah.